Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1209 Jimat Pilar Surgawi rusak. Setelah meninggalkan daerah yang dipenuhi belalang, Song Yan segera berubah kembali ke wujud aslinya dan segera kembali ke kamp rekrutmen. Di kamp rekrutmen, Gao Che, Song Qiu dan yang lainnya sedang menunggu kabar dari Song Yan. Di desa Jiaozai, beberapa penduduk desa meninggal karena wabah belalang. Namun, sebagian besar penduduk desa terkunci di rumah mereka. Belalang tidak menyerang mereka. Mereka ingin menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Chu Chen ke sini. Song Yan berkata terus terang, di balik wabah belalang, ada organisasi pembunuh bernama Blood Tone yang mengendalikannya. Organisasi pembunuh macam apa yang begitu sombong? Song Qiu berkata, mereka berani dengan sengaja menarik perhatian saudara iparku ke sini. Jika saudara iparku ada di sini malam ini, dia akan membunuh mereka dalam hitungan menit. Di mata Song Qiu, kakak iparnya tak terkalahkan. Apakah organisasi bernama Blood Tone ini sangat kuat? Gao Che tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mata Song Yan beralih ke pendekar pedang cincin emas, Xiao Kun. Kalian seharusnya lebih mengenal organisasi Blood Tone. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Xiao Kun dan yang lainnya berubah total. Awalnya mereka mengira itu hanya organisasi pembunuh dengan nama yang sama dan tidak berani berpikir bahwa itu benar-benar Blood Tone dari 2000 tahun yang lalu. Perkataan Song Yan tidak diragukan lagi memberi mereka jawabannya. Apakah itu benar-benar Blood Tone? Ekspresi Xiao Kun serius. Berapa banyak pasukan pembunuh Blood Tone yang dikerahkan di desa Jiaozai? 59. Alam tubuh emas. Song Yan berbicara kata demi kata. Suasana tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Rasa dingin yang tak terlihat langsung merasuk hingga ke tulang setiap orang. Alam tubuh emas, beberapa waktu yang lalu, seekor banteng dewa 5 warna di alam tubuh emas saja telah memicu perang laut besar yang menggemparkan seluruh dunia. Di depan kita, ada 59 pembunuh Blood Tone di Golden Body Realm. Maksudnya itu apa? Semua orang yang hadir mengetahuinya dengan sangat jelas. Dengan kekuatan yang mereka kerahkan di sini sekarang, pihak lain hanya membutuhkan satu orang kultivator alam tubuh emas untuk menyapu bersih seluruh tempat ini. Kakak ipar, apakah dia bisa mengatasinya? Suara Song Qiu sedikit bergetar. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, kakak ipar baru saja meneleponku dan mengatakan dia sedang dalam perjalanan ke desa Jiaozai. Dia berpesan padamu untuk tidak bertindak gegabah apapun yang terjadi. Sepertinya kakak ipar juga tahu situasi di desa Jiaozai. Mendengar ini, ekspresi Song Yan sedikit berubah. 59 orang di alam tubuh emas, bahkan jika Chu Chen datang, itu tidak akan ada gunanya. Kekuatan jasa Chu Chen tidak cukup untuk menghadapi begitu banyak kultivator alam tubuh emas. Terlebih lagi, malam ini, Raja Duri Darah memberi Song Yan perasaan yang sangat berbahaya. Jauh lebih unggul daripada pembunuh alam tubuh emas lainnya. Song Yan mengeluarkan jimat di tangannya. Dia tidak sabar menunggu kedatangan Chu Chen, dan dia tidak sanggup menyaksikan wabah belalang menghancurkan perkemahan rekrutmen. Jimat Tianzu, panggil monyet senior,
wabah belalang akan mendekati arah kita dan mungkin sudah mulai beraksi. Song Yan berkata dengan suara yang dalam. Pembunuh berduri darah ingin membantai para rekrutan baru dan memaksa Chu Chen untuk datang secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, wajah Gao Ce berubah drastis. Pada saat ini, berita datang. Belalang-belalang itu terbang menuju kamp rekrutmen, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat. Jika mereka mempertahankan kecepatan ini, mereka akan tiba di kamp rekrutmen dalam waktu 1 jam. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Suara sirene membelah langit malam. Para rekrutan baru di kamp rekrutmen berjalan keluar dan berkumpul. Semua mata tertuju pada Gao Ce. Gao Ce adalah pengambil keputusan tertinggi di kamp rekrutmen baru ini. Belalang pemakan manusia sedang mendekati arah kita. Gao Ce berkata dengan keras. Dengan kecepatan belalang, kita punya ruang untuk mundur dengan mudah. Tapi, Gao Ce berhenti. Belalang pemakan manusia itu datang untuk menyerang kita. Jika kita mundur, maka kota di belakang kita yang berpenduduk puluhan ribu orang akan diserang oleh belalang. Kita tidak bisa mundur. Belalang datang ke kamp rekrutmen. Jika mereka berhasil melahap kamp rekrutmen, mereka mungkin berhenti di tempat mereka berada dan menunggu kedatangan Chu Chen. Tetapi jika tujuan mereka tidak tercapai, kota di belakang kamp rekrutmen tersebut pasti akan mengalami bencana. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mundur meskipun mereka mati. Kapten Chu sedang dalam perjalanan. Misi dari kamp rekrutmen baru adalah untuk melawan belalang sampai mati dan memberi waktu bagi Kapten Chu. Dengarkan semuanya. Kita lebih baik menjadi tumpukan tulang daripada membiarkan belalang pemakan manusia ini menyakiti orang-orang di belakang kita. Apakah kalian mengerti? Gao Ce berteriak keras. Lawan belalang dan jangan pernah mundur, Song Qiu berteriak. Para prajurit di kamp rekrutmen baru juga berteriak serempak, lawan belalang dan jangan pernah mundur. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah dan semangat juang. Masing-masing dari mereka adalah elit di antara para rekrutan. Mereka penuh gairah, punya rasa misi, dan percaya diri yang kuat. Mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan belalang dan melindungi rakyat. Gao Ce tidak memberitahu mereka betapa kuatnya musuh, karena bagi setiap prajurit, kekuatan musuh tidaklah penting. Sekalipun mereka menghadapi musuh yang tak terkalahkan, mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka mundur selangkah pun. Ekspresi Song Yan serius, seolah diselimuti embun beku putih. Dia maju beberapa langkah dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya ada jimat Tianzu. Ketika Chu Chen menyerahkan jimat Tianzu kepadanya, dia juga memberitahunya cara menghancurkan jimat Tianzu. Terlebih lagi, ada hubungan spesifik tertentu antara jimat Tianzu dan monyet roh. Monyet roh dapat turun dengan cepat setelah merasakan aura jimat Tianzu. Dalam situasi malam ini, Song Yan tidak dapat memikirkan solusi lain kecuali meminta bantuan dari senior Spirit Monkey. Wabah belalang akan datang kurang dari 1 jam lagi. 59 pembunuh alam tubuh emas itu begitu kuat sehingga mereka merasa tercekik. Tatapan mata Song Yan penuh tekad, dan jimat Tianzu di tangannya hancur berkeping-keping dengan suara keras. Dalam sekejap, seberkas cahaya bersinar maksimal dan menembus langit.
Semua orang mendongak dan tampak melihat pedang lightsaber yang menembus langsung ke langit. Ketinggian cahaya itu bagaikan pilar langit. Itu menerangi seluruh malam dalam sekejap. Cahaya menyinari wajah yang luar biasa cantiknya, dan pada saat ini, matanya tampak sangat penuh tekad. Saat Chu Chen tidak ada, sebelum senior spirit monkey tiba, dia akan mengangkat bendera perkemahan rekrutmen dan bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan organisasi Blood Tone. Kam rekrutmen tidak akan mundur selangkah pun, dan dia akan berdiri di depan kam rekrutmen untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Semuanya bersiap untuk bertarung. Huang San, puncak Lion Peak. Di bawah sinar bulan, prasasti Nuba ditempatkan dengan kokoh di tengah formasi. Semua bahan telah disiapkan dan Qin Cheng Tian sedang menyiapkan formasi. Monyet itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupil matanya tiba-tiba bergetar. Oh tidak, jimat pilar surgawi telah rusak. Chu Chen dalam bahaya. Sosok monyet itu berkelebat. Tiba-tiba, suara Qin Cheng Tian datang dari belakang. Kamu tidak diizinkan pergi. Bab 1210 berlari kencang. Tubuh monyet itu tiba-tiba bergetar. Lalu dia menoleh ke arah Qin Cheng Tian. Lalu berkata dengan serius, jimat Tianzu adalah janji yang kubuat kepada Chu Chen. Aku bilang, kamu tidak diizinkan pergi. Qin Cheng Tian masih menyusun formasi, dan bahkan tidak melihat ke arah monyet itu. Dia berkata dengan tenang, orang yang ingin membunuh Chu Chen memiliki darah Raja Su. Mendengar ini, hati si monyet bergetar dan matanya melebar. Garis keturunan Raja Su telah muncul kembali di dunia. Menginap di Lion Peak adalah pilihan terbaik Anda. Qin Cheng Tian mengangkat kepalanya dan menatap monyet itu. Kau tahu apa maksudku? Pupil mata si monyet bergetar hebat dan jantungnya berdebar-debar. Setelah beberapa saat, raut wajah penuh tekad melintas di wajahnya. Putra Dewa, Chu Chen telah sangat baik padaku. Dia secara pribadi mengantarkan monumen Nuba kepadaku. Jadi apapun yang terjadi, aku harus melakukan perjalanan ini. Apapun yang terjadi, tatapan mata Qin Cheng Tian sedalam pisau es saat dia menatap monyet itu. Dia tiba-tiba menunjuk monumen Nuba yang ada di tengah formasi dan berkata, bagaimana kalau aku bilang kalau kau pergi, aku akan membuat monumen Nuba menghilang selamanya? Bulan bersinar terang di langit, dan tubuh monyet itu tampak seperti tersambar petir. Sesaat kemudian, monyet itu menatap Qin Cheng Tian. Suaranya bergetar, anak Tuhan, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Pertama-tama, aku dapat memberitahumu bahwa Chu Chen memiliki kekuatan jasa. Dia dan Sui Qi ditakdirkan untuk dihancurkan. Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Chu Chen. Ekspresi Qin Cheng Tian masih acuh tak acuh dan tenang. Kedua, kau juga berjanji akan mengikutiku selama 100 tahun. Lalu, bagaimana mungkin kau tidak mendengarkanku? Ekspresi kesakitan tampak di mata si monyet roh, dan ekspresinya berubah. Dia berjuang sejenak, lalu tiba-tiba matanya menampakkan ekspresi penuh tekad. Setiap kata menusuk hatinya. Putra Tuhan, Mingzu tidak akan keluar malam ini. Setelah berkata demikian, sang kera roh tiba-tiba menyerbu menuju monumen Nuba yang ada di tengah formasi. Dia dan Mingzu terpisah selama 2000 tahun, tetapi mereka masih bisa bersatu kembali. Itu dibawa oleh Chu Chen. Jimat Tianzu adalah janjinya terhadap kehidupan Chu Chen.
Sekarang jimat Tianzu telah rusak. Itu berarti Chu Chen berada dalam situasi putus asa. Kalau dia tidak pergi, bukankah dia orang yang tidak menepati janjinya? Dia percaya bahwa jika Mingzu diizinkan memilih, dia akan melakukan hal yang sama. Ledakan, formasi itu berguncang hebat, menghalangi jalan si monyet. Di seluruh dunia, hanya lampu ilahi Guiksu yang dapat menekan kekuatan sihir api merah. Qin Chengtian menatap monyet roh itu dan berbicara perlahan. Setelah Chu Chen diselamatkan, aku bersedia mengorbankan hidupku untuk menebus dosaku kepada Putra Dewa. Aku hanya meminta Putra Dewa untuk menyelamatkan Mingzu. Kekuatan telapak tangan monyet itu dahsyat dan terus-menerus membombardir formasi itu. Tiba-tiba, dia merasakan firasat yang sangat berbahaya di belakangnya dan angin dingin yang kencang menerpa. Sosok monyet itu berkelebat, dan saat dia menoleh ke belakang, jantungnya tak kuasa menahan gemetar hebat. Apa yang muncul di hadapannya adalah seekor elang hitam besar. Elang hitam mengembangkan sayapnya, menatap monyet itu dengan tatapan tajam dan dingin. Dahei dan aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Monyet, kau benar-benar mengecewakanku. Suara Qin Chengtian melemah bagaikan guntur. Dahei, beri dia pelajaran. Begitu kata-kata itu terucap, elang hitam itu berubah menjadi kilat, mengepakkan sayapnya, dan menyerbu ke arah monyet itu dengan angin kencang. Monyet itu tidak berani meremehkannya. Dia mengenali elang hitam di depannya sebagai elang hitam purba. Di kepalanya terdapat mata guntur dan kilat, yang mengandung kekuatan penghancur guntur dan kilat. Spesies yang aneh seperti itu sangatlah kuat dan mengerikan. Tunggangan keturunan Kaisar Qin bukanlah makhluk biasa. Dalam sekejap, elang hitam purba melancarkan serangan dahsyat terhadap monyet itu. Kekuatan monyet roh dapat dikatakan sebagai yang terbaik di dunia. Jika dia bisa pergi ke desa Jiaozai, Linghu yakin dia bisa melawan bahkan Raja Duri Darah yang memiliki darah Raja Su. Namun kini, yang menghentikannya adalah keturunan Kaisar Qin, murid dari orang yang sangat berkuasa yang menonjol pada masa kejayaan dunia pendekar dan merupakan orang pertama yang berhasil menerobos kehampaan dan membuka gerbang menuju dunia Qin. Hal ini membuat si kera roh tidak berdaya. Di puncak singa, pertempuran sengit terjadi antara monyet dan elang hitam purba. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di bawah kehampaan, sosok yang menerbangkan pedang itu secepat kilat. Cepat, 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 Chu Chen terbang dengan kecepatan penuh di atas pedangnya, memastikan bahwa ia dapat segera terlibat dalam pertempuran setelah tiba di desa Jiaozai. Ketika jimat Tianzu membubung ke langit, meskipun Chu Chen tidak dapat melihat cahaya jimat Tianzu tetap ada di tangannya. Dia juga meninggalkan trik aneh pada jimat Tianzu, sehingga dia bisa menangkapnya saat Song Yan menghancurkan jimat Tianzu. Baru saja, Chu Chen menyadari bahwa jimat Tianzu telah rusak. Chu Chen melaju dengan panik. Pada saat yang sama, Chu Chen merilis pesan melalui belakang panggung Biro Operasi Khusus 2000. Dia memerintahkan semua anggota kekuatan gaib tingkat 2000 untuk berkumpul ke arah desa Jiaozai. Pada saat ini, Chu Chen tidak lagi peduli tentang terlalu banyak hal. Dia mati-matian mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa dikerahkannya dan bergegas menuju desa Jiaozai.
Dia tidak tahu apakah senior monkey bisa tiba tepat waktu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa Jiaozai sekarang. Dia hanya tahu bahwa dengan satu orang lagi, Song Yan, akan ada satu harapan lagi. Mata Chu Chen melebar dan berubah merah. Song Yan harus mengatasi bencana ini. Tunggu aku. Pedang ajaib itu berlari cepat dan menerobos udara. Pukul 2000, semua anggota menerima pesan Chu Chen. Di laut, Jiang Kufeng berangkat sesegera mungkin dan menemukan arah desa Jiaozai. Jangan pergi ke sana. Burung berwarna-warni itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak keras. Pasti organisasi Bluton yang menyerang Chu Chen. Aku katakan padamu, kau akan mati jika pergi ke sana. Kau sama sekali tidak bisa menandingi pembunuh Bluton. Keluar, Jiang Kufeng meraih ekor burung berwarna-warni itu dan melemparkannya ke laut. Dia kemudian tiba-tiba menggunakan teknik berdiri tubuh tak terlihat dan pergi dengan cepat. Burung berwarna-warni itu terbang dari permukaan laut, menatap punggung Jiang Kufeng, menggertakkan giginya penuh kebencian. Jika bukan karena telepatinya, dia mungkin tidak tahu bahwa Jiang Kufeng ingin dia tinggal di laut. Jika sesuatu terjadi pada Jiang Kufeng, dia akan menjadi penguasa lautan. Bajingan, kau hanya mencari kematian. Burung 5 warna itu tiba-tiba berubah wujud menjadi bentuk aslinya, dan mengejarnya dalam bentuk banteng dewa 5 warna. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Jiang Kufeng. Sosok Jiang Kufeng tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap pupil matanya melebar secara ekstrim. Saya benar-benar tercengang. Sapi dewa 5 warna. Apa-apaan? Kenapa dia muncul saat ini dan bukan lebih awal? Sebelum Jiang Kufeng sempat berbicara, banteng dewa 5 warna sudah meraung ke arahnya. Mengapa kau tidak datang? Apakah kau pikir kau bisa sampai di sana tepat waktu dengan kecepatanmu? Jiang Kufeng bingung lagi. Pikirannya dalam hati, ya Tuhan, bukankah ini suara burung berwarna-warni? Saya telah ditunggangi oleh banteng suci 5 warna. Banteng ilahi 5 warna begitu marah hingga ia memukul Jiang Kufeng dengan tanduknya. Jiang Kufeng terlempar, lalu terbang kembali atas inisiatifnya sendiri dan mendarat di belakang banteng ilahi 5 warna. Berjalan, bersambung.